Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Halo guys. Good job. Oke, berjumpa lagi bersama saya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas UAS mata kuliah teori belajar dengan dosen pengampu Bapak Sunanto. Nah, sebelum itu kan ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya ingin memperkenalkan diri dengan pantun. Ke hutan membeli semangka, jangan lupa membawa sepeda. Kenalkan, saya Lailatul Fitria dari FKIP PGSD Unusa. Pendidik atau guru itu harus memiliki dasar empiris yang kuat untuk mendukung profesi mereka sebagai pengajar. Oleh karena itu, teori pembelajaran ini sangat diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, serta beberapa contoh praktis untuk bisa menjadi bekal dari persiapan profesionalitas seorang guru. Teori belajar yang dikembangkan oleh Hull ini sama dengan para ahli fungsional lainnya, yaitu menggunakan stimulus dan respon. Nah, menurut Hull ini, belajar ini tidak dapat terjadi secara tiba-tiba, tetapi belajar ini terjadi karena ada itu tadi, antara stimulus dan respons. Namun, Hull juga mengatakan bahwa selain hubungan antara stimulus dan respon ini, perilaku itu juga dapat dipengaruhi oleh suatu proses yang ada pada diri organisme tersebut tadi yang tidak dapat diamati. Seperti itu. Nah, teori belajar Hull ini tuh juga berfokus pada bagaimana sih individu ini belajar melalui pengulangan stimulus dan respon pada situasi yang berbeda. Nah, pada teori ini tuh juga mengemukakan bahwa belajar itu terjadi melalui proses trial and error atau uji coba dan kesalahan. Nah, pada teori ini tuh juga ditekankan bahwa kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan biologis itu penting dan menempati posisi sentral dalam seluruh kegiatan manusia. Stimulus dalam belajar pun itu selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis walaupun mendapatkan respon yang berbeda-beda. Untuk contohnya, saya mengambil contoh nyatanya ya. Seperti ini. Ketika ada seorang individu, dia itu ingin sekali belajar sepeda ontel, ya sepeda pancal, karena dia melihat teman-temannya tuh pada bisa bermain sepeda. Dia melihat semua temannya tuh bisa mengayuh sepeda dengan lancar, sedangkan dia tuh bisa, hanya saja dia kan roda 4 seperti itu. Dia melihat temannya, udah roda 2 semua, jadi dia ingin kan. Nah, dari situ kita tuh bisa memberikan stimulus dari situ. Stimulus itu mungkin dari orang tuanya atau orang-orang sekitarnya, kayak seperti menyemangati dia selalu, terus setiap pagi atau sore kayak mengajak, ayo deh kita latihan yuk sepeda ontel gitu. Belajar ya, perlahan, rodanya dilepas satu jadi roda 3 seperti itu. Nanti lama-kelamaan dia kan semakin merasa, wah aku didukung, wah aku ada penyemangat nih ya, kayak gitu. Jadi kan dia lebih semangat. Nah, itu responnya dia. Ketika dia mengayuh sepeda dengan semangat, lalu perlahan dia bisa roda 3. Lalu beberapa minggu kemudian, atau mungkin beberapa hari ya, karena dia memang cepat responnya karena stimulus yang diberikan tadi itu sangat banyak. Jadi dia bisa saja cepat bisa mengayuh sepeda roda 3 tadi. Lalu naik tingkatan. Karena dia kan tadi ingin seperti teman-temannya, yaitu roda 2. Akhirnya orang tuanya berinisiatif, wah anakku sudah bisa roda 3. Akhirnya dilepas. Tapi tidak lupa, kita juga selalu memberikan pujian seperti, wah adik keren, good job adik, gitu. Perlahan kamu sudah bisa loh, cepet banget, kayak gitu. Kan anak kan masih merasa, anak kecil kan biasanya kalau dipujikan kayak bisa kayak gitu kan. Kayak dia tuh merasa ada di dalam dirinya tuh ada kepercayaan diri yang semakin menambah gitu.
karena tadi orang-orang sekitarnya tuh memuji dia. Terus habis tapi ya jangan lupa kayak memberikan saran, tapi sarannya tuh jangan yang menjatuhkan ya, tapi kayak besok lagi itu ya lebih fokus ketika mengendarai atau bagaimana gitu. Ya itu tadi lanjut ya, orang tuanya berinisiatif untuk melepas satu roda tadi, jadi sekarang dia belajar roda 2. Nah di sini stimulus yang diberikan itu harus lebih ekstra dong dari yang sebelumnya, karena roda 2 ini kan lebih susah karena harus menjaga keseimbangan. Nah di situ orang tua itu atau orang-orang sekitarnya, teman-temannya tuh bisa kayak menyupport, ayo gitu. Terus kalau nggak gitu mungkin kalau sudah selesai mengayu dikasih makanan kesukaannya gitu kan, biasanya anak-anak kan lebih semangat kayak isi bensin gitu kan, ayo nih berhenti dulu isi bensin gitu, nanti dia lanjut belajar lagi. Kalau misalnya dia jatuh ya kita nggak boleh, misalnya dia jatuh nangis kan namanya anak kecil ya, kita juga nggak boleh ih gitu aja kok nangis sih, katanya mau bisa, itu nggak boleh karena kan masih kecil ya. Jadi kita harus nggak apa-apa adik, nggak apa-apa, belajar lagi. Ih kamu jatuh berarti kamu mau bisa loh kalau udah jatuh gitu. Mungkin bisa gitu ya. Terus bisa memberi kayak wejangan, teman-teman tuh juga nggak langsung bisa roda 2, mereka juga belajar seperti kamu, harus melalui jatuh bangun dulu karena semua itu tidak ada yang ekstra, jadi harus belajar, ada prosesnya seperti itu. Mungkin kan dengan begitu dia lebih semangat untuk belajar gitu. Atau mungkin nanti kayak dikasih reward, kalau kamu udah bisa roda 2 nanti belikan sepedanya agak besar gitu. Kan biasanya anak kan lebih semangat ya kalau ada iming-imingnya gitu. Seperti itu. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa teori Hull ini itu lebih menekankan pada stimulus respon, kebiasaan, dorongan, motivasi, penguatan, dan reward. Jadi ketika ingin menerapkan teori ini ya terapkan juga itu tadi beberapa komponen yang ada di dalamnya. Tapi ya kembali lagi bahwa respon setiap anak itu berbeda-beda. Jadi kita tidak boleh menyamaratakan semua individu itu. Begitu. Tapi ya meskipun respon yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya kita tetap mencoba saja terus-menerus karena pasti nanti ada perubahan. Tapi ya itu jangka waktunya itu entah dia memberikan respon cepat atau respon lambat itu ya tergantung dari setiap individunya gitu. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf apabila ada salah pengucapan, salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.